Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna al-hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum mukminin, jamaah Jumat karramatullah. Judul khutbah kita pada waktu yang sangat terbatas ini adalah dosa makan. Dosa makan hanya 2 kali. Jangan terhormat, kita bertolak dari ayat yang dibacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 35. Agaknya termasuk di antara ayat-ayat yang familiar bagi kita. Kita mudah menebak di mana itu letaknya, sekalipun belum bisa dipastikan ayatnya, tapi bisa kita memastikan itu di bagian awal surat Al-Baqarah. Bersambung dengan informasi penciptaan manusia pertama, khalifah Nabi Adam alaihissalam, kakek kita. Jangan terhormat, seperti kita ketahui pada mulanya Allah kan berbicara kepada malaikat tentang rencana penciptaan khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu pembicaraan pertama. Disusul dengan dialog selanjutnya. Itu hanya bainallah wal malaikah. Al-hiwar bainallah wal malaikah. Percakapan itu masih di antara Allah dan malaikat. Bahkan ketika Allah menyuruh para malaikat untuk sujud, juga al-hiwar bainallah wal malaikah. Dialognya baru antara Allah dan malaikat, belum antara Allah dan Adam. Lalu kapan Allah pertama kali berbicara kepada Adam? Ini dia ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-Baqarah ayat 35. Inilah pertama kali Allah berbicara kepada Adam. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami pun berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di surga. Itu titah pertama. Titah kedua, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan makan apa saja yang ada di dalamnya.
ragadan, sesukamu. Lalu ada petunjuk selanjutnya, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Pada mulanya kita lihat ayat ini untuk Adam alaihissalam, tapi sesungguhnya ini berlaku untuk ketika ayat ini disebut al-khitabu li Adam wal khitabu li bani. Ketika pembicaraan ini ditujukan kepada Adam, maka juga pada akhirnya ditujukan kepada keturunannya, termasuk kita di antaranya. Dan ini tabi'i. Tabi'i, sudah biasa ini, secara natural. Orang itu ketika tinggal di satu tempat, uskun anta wa zawjuka, uskun anta. Dalam bahasa perkawinan, uskun itu sakinah. Uskun anta, tinggallah engkau dengan nyaman, cari tempat tinggal dulu. Jadi fasilitas pertama itu tempat tinggal. Di mana dan kapanpun, di mana tinggalnya. Sekalipun ada makanan di tangan, tapi belum dimakan, kecuali setelah ada tempat duduk, tempat tinggal, sakinah. Uskun anta, tinggallah ini sini, nyamanlah di sini, tenanglah di sini, amanlah di sini. Sudah itu ada fasilitas. Wa kula minha, makanlah. Jadi kata yang digunakan kul dengan kaf, bukan dengan qaf. Kul itu dari akala. Dari situlah asalnya nanti ada pengembangannya menjadi akalu, menjadi la ta'kulu, menjadi kulu. Ini wakula, nikmatilah apa yang ada di dalamnya. Jadi sudah senang tempat tinggal, ada yang akan dimakan. Apa kurangnya lagi? Apa kurangnya lagi? Ternyata masih ada kecenderungan untuk mencari yang lain. Diberi Allah rambu-rambu. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Luar biasa. Sebenarnya yang dilarang itu bukan takrobanya secara hakiki, tapi yang dilarang itu memang memakan syajarahnya itu. Ini namanya majaz mursal dalam bahasa tata bahasa, dalam bahasa sastra Arab. Disebut sesuatu, tapi yang dimaksud adalah inti yang ada di dalamnya. Ramai jalan Dr. Hamka, mana ramai? Yang ramai kendaraan. Ini namanya majaz mursal. Berarti yang di dalamnya itu kan jangan makan buah dari pohon ini. Hanya diungkapkan dengan wala taqraba. Ini luar biasa fatalnya. Sama dengan wala taqrabuz zina. Mendekatinya saya sudah tidak boleh. Ini yang terjadi dengan dalam kaidah hukum Islam. Hukumul maqasid, hukumul wasail. Ketika yang dilarang itu adalah pohonnya, jalan ke situ pun dilarang kalau tidak benar. Tapi ternyata fatakuna minaz zalimin. Mereka lebih memilih yang dilarang itu ketimbang yang dibenarkan, yang disuruh ambillah ragadan haitsu syi'tum. Ini yang kenyataannya di kita Bani Adam ini. Bani Adam ini sudah ada sakinah, tempat tinggal, sudah ada fasilitas makan, mau cari yang lain juga lagi.
walaupun pada akhirnya akan jatuh kepada zalim. Sekali lagi yang diungkapkan di sini adalah wakula dengan kata kul, aklu yang kita sebutkan tadi. Ini yang dimaksud sebenarnya belum ke makanan itu, tapi mencari makanan itu. Yang lain dijelaskan Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesamamu secara batil. Ini belum nampak nih. Artinya jangan cari hartamu dengan jalan batil. Mana itu batil? Bighairi wajhin masyru'. Semua cara-cara yang tidak dibenarkan, baik bendanya atau cara mendapatkannya, semuanya adalah batil. Mencuri, merampok, merompak, menipu dan lain-lain sebagainya. Orang terzalimi atau orang tidak merasa terzalimi, judi, segala jenisnya. Tidak ada orang merasa terzalimi. Ada lagi di luar sana PSK umpamanya, nggak ada yang merasa terzalimi, tapi hartanya itu batil. Ketika itu semua dilakukan menghasilkan zalim, orangnya zalim. Kalaupun sudah dapat hartanya, betul-betul makan dalam arti sempit yang kita ketahui itu, ada yang diistilahkan dengan tanawulul futur, sarapan pagi, breakfast, atau lunch, yang kita istilahkan dengan makan siang, al-ghada, atau al-asya, dinner. Yang itu pun ada lagi di sini terselip pintu-pintu yang membawa dosa. Kalau cara mendapatkannya ini nanti tadi banyak yang membawa dosa, sudah dapat pun ada membawa dosa. Makanya Allah memperingatkan di dalam surat Al-Baqarah, antara lain ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu satu. Yang di depanmu itu hendaknya yang halal, thayyibah. Halal itu ditentukan oleh syariat. Thayyibah ditentukan oleh kondisi biologis seseorang. Yang halal itu belum tentu thayyibah untuk semua. Kalau akan membuat sakit itu tidak thayyibah walaupun halal. Oke, sudah terjamin semuanya halal thayyibah, tapi kata Allah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini yang menjadi jambatan dosa itu. Ittiba'ut syaitan, memperturutkan syaitan. Dalam contoh kita diundang ke satu pesta, beragam makanan yang sudah terhidang. Ya, kita katakan semuanya enak, semuanya selera kita. Kadang kita mengambil di luar porsi yang pas untuk kita. Akhirnya kedua, itu ittiba'us syaitan, berdosa kita jadi. Kadang kita ambil sebenarnya tidak thayyibah untuk kita, tapi kita berpikir, besok syaitan membisikkan, kan sesekali diambil. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Gara-gara itu dosa lagi. Jadi ketika Adam diperingatkan dulu dengan satu ayat itu sudah lengkap. Walaupun pada akhirnya di situ disebutkan Adam
terjerumus juga ke zalim. Maka ini peringatan keras bagi kita bahwa ketika sudah ada jalan kita, itulah, tak usah lagi dicari-cari dengan cara yang lain, dengan jalan juri, ya, dengan jalan tipu, dengan jalan berbohong, yang pada akhirnya ketahuan lewat OTT dan lain-lain sebagainya. Itu kan sudah di luar uskul dan kula, sudah di luar itu, sudah sakinah, sudah ada fasilitas. Itu semua membawa dosa. Kita harus ingat pesan Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala arba'. Nanti pada hari kiamat kita semuanya enggak bergerak sebelum selesai menjawab 4 pertanyaan. Satu di antaranya terakhir al-mali, harta yang terkumpul. 2 pertanyaan untuk harta yang terkumpul itu, min aina tasab, dari mana sumbernya? Itu kita. Semakin banyak sebenarnya harta kita, semakin banyak pertanyaannya. Wa fima anfaq, dan kemana saja digunakan? Sama, harus selesai. Itu dipertanggungjawabkan. Berarti harus kita hati-hati betul. Mulai dari mempergunakan kata aklu, memakan itu kita artikan dengan mencari harta, atau mengkonsumsinya. Hendaknya betul-betul jangan sampai membawa dosa. Karena kalau sudah dosa itu zalim namanya. Ketika sudah zalim, sebenarnya Allah belum menutup pintu taubat. Dicontohkan Adam juga. Di surat Al-A'raf dijelaskan Allah, doa yang agaknya populer juga di kalangan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami sudah zalim pada diri kami dalam soal mengumpulkan harta dan mengkonsumsi harta. Itu maksud utamanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak pula menyayangi kami dengan jalan taubat yang diberikan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan merugi di dunia dan di akhirat. Dirugi nyata-nyata, orang lain tahu gimana kerugian saya, gimana kerugian kami ketika kami mengambil harta dan konsumsi harta dengan cara yang tidak benar. Makanya ya Allah, ampuni kami, beri hidayah dan arahkan kepada kami jalan yang benar. Yang terhormat, luar biasa ternyata soal makan. Kalaupun pada mulanya kita dengar para ahli hukum Islam mengatakan bahwa hukum makan itu boleh, tapi ternyata sangat sulit melaksanakannya dibanding dengan wajib, dibanding dengan yang haram. Ini wajib, jelas tuh. Ini haram, jelas. Kita tidak akan melaksanakannya. Tapi ini boleh. Ada pertimbangan logika mukallaf di situ. Apakah akan membahayakan saya atau tidak, atau menentukan, baru dikerjakan. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita tetap berupaya mencari hidayah itu lewat Al-Quran, lewat ajaran-ajaran agama, dan pada akhirnya kita selamat dari kezaliman yang berasal dari harta yang diistilahkan dengan makan yang disebutkan dalam Al-Quran. Astaghfirullah, innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wahda salatu wahda wa nasra abda wa a'azza jundahu wa azamana zara wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna al-hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat, ketika ada musibah menimpa kita kan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kalimat biasa, tapi kalimat yang luar biasa. Sebuah pernyataan. Inna itu namanya harfu taukid, huruf yang menunjukkan ada pernyataan yang kuat. Jika ada musibah seperti yang menimpa salah seorang saudara kita, yang insyaallah sebentar lagi akan kita sholatkan, maka sesungguhnya ketika kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suatu rangkaian kata dalam kalimat yang kuat yang bisa menyabarkan kita, yang bisa mengakui keagamaan dan memperbantah akidah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim.